Wisata Sendang Kungerit Gemolong Sragen pecah rekor baru. Total 12.282 tiket masuk ludes terjual. Pengunjung bludak saat Lebaran Idul Fitri 2023. Tempat wisata pemandian Sendang Kungerit Gemolong Sragen pecah rekor saat libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Wisata yang lagi viral di Sragen ini sejak hari Minggu tanggal 23 April tahun 2023 tercatat bahwa ribuan orang dari berbagai daerah mendatangi pemandian yang lagi heboh di Desa Jatibatur, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah ini. Hal itu disampaikan langsung oleh Sugiman atau sering dipanggil Pak Totok, selaku pengelola wisata Sendang Kungerit Gemolong. Menurutnya sejak libur Lebaran Idul Fitri banyak pengunjung menikmati berbagai wahana yang ada sejak hari Minggu. Dari hari Minggu sampai hari ini jam 13 waktu Indonesia Barat, jumlah pengunjung 12.282 tiket terjual. Kata Totok, Kamis tanggal 27 April tahun 2023. Menurut Totok, para pengunjung mulai anak kecil hingga orang dewasa menikmati pemandian dan beberapa wahana serta kuliner yang ada. Memang kami siapkan beberapa wahana selama Lebaran. Salah satunya resto baru. Kemudian teras sepanjang 50 meter dan sirkuit ATV. Pendopo untuk pertemuan. Dan paling dinikmati para pengunjung tentunya pemandian kolam Sendang Kungerit tempo dulu. Jelasnya. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh pengelola Sendang Kungerit Gemolong, ribuan pengunjung yang datang setiap harinya berasal dari Sragen maupun luar kota Sragen. Kami petik sampel memang rata-rata seputaran Sragen dan sekitarnya, baik dari Gundi, Gubuk Purwodadi, Sukoharjo, Ngawi dan Boyolali, tapi paling banyak dari Sragen Klupuh, Tanon, Gemolong, Sumberlawang dan Kalijambe dan daerah lainnya, bebernya. Sementara untuk harga tiket masuk wisata Sendang Kungerit Gemolong dipatok Rp10.000 saat libur Lebaran Idul Fitri. Dan para pengunjung bisa menikmati pemandian dan wahana lain yang disediakan pengelola. Kalau buka dari jam 7 WIB sampai pukul 24 WIB beserta kulinernya. Kalau harga tiket masuk saat Lebaran ini Rp10.000, ujarnya. Sementara itu, Naryati 38, salah satu pengunjung asal Desa Krikilaan, Kalijambe, Sragen mengatakan bahwa Sendang Kungerit menjadi tempat wisata baru di Sragen Barat yang menawarkan wisata alam cocok untuk keluarga. Datang ke sini sama anak dan suami serta ponakan. Tempatnya nyaman, bersih dan banyak wahana yang ditawarkan dan harganya murah. Selain wisata alamnya yang berupa air, ternyata di sini juga disediakan wisata kuliner dan wisata mobil-mobilan ATV serta masih banyak lainnya, jelasnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Purwanto, salah satu warga Tanon. Ia menjelaskan selain tempatnya enak dan nyaman, wisata Sendang Kungerit jadi potensi desa baru di Sragen. Udah nggak jauh-jauh ke Boyolali atau Karanganyar lagi kalau pengen wisata. Di sini sudah komplit dan tempatnya enak, luas, fun, banyak wahananya, ujarnya. Sampaikan di sini sebagai apa, terus selama libur Lebaran ini pengunjung di Sendang Kungerit ini seperti apa, Pak? Oh ya, terima kasih Mas Rudi. Saya Toto, pengelola pemandian Sendang Kungerit. Untuk persiapan kami menyambut Lebaran, kita siapkan beberapa tambahan wahana. Salah satunya resto baru di Pendopo Bugu, kemudian selasar teras kali ini di belakang kita ini. Sepanjang 50 meter, kemudian sirkuit ATV, kemudian pendopo untuk pertemuan ada di belakang kita ini. Karena di beberapa event terakhir kita seperti liburan tahun baru kemarin, pengunjung kita overload. Harapan kita Lebaran bisa ramai gitu ya. Alhamdulillah kita baru 2 hari ini, Mas. Dari kemarin jumlah pengunjung kita tembus di 2.450 pengunjung. Hari ini tadi per jam 12.30 kita tembus 2.055 pengunjung. Sampai hari ini kita belum update. Oh gitu. Insya Allah tembus 3.000, Mas. Tentunya ini sangat berbeda ya daripada hari-hari biasanya. Ya sangat jauh berbeda. Momen Lebaran memang luar biasa. Hari biasa kunjungan kita di hari Minggu itu antara 1.000 sampai 1.500. Hari libur sekolah itu biasanya 2.000.
Lonjakan tertinggi di kemarin Padusan kita tembus 3.300-an lah, 3.300-an pengunjung. Demikian. Ini pengunjungnya paling banyak dari daerah mana, Pak? Beberapa teman tadi saya minta untuk sekedar petik sampel, tapi rata-rata memang seputaran Sragen dan sekitarnya. Beberapa dari Gundi, kemudian dari Gubuk, ke Sukoharjo, Ngawi, Boyolali, tapi paling banyak ya Sragen. Gemolong, Pelupuh, Kalijambe dan sekitarnya. Pak, ini kan pengunjungnya banyak ya dari beberapa daerah ya. Nah, ini apa sih yang ditawarkan di wisata Kungrit ini yang paling menonjol? Seperti yang penjenengan lihat, wisata Sendang Kungrit ini menawarkan destinasi wisata pemandian air dengan suasana yang unik, etnik dan asik. Unik karena pemandian kita mengusung tema pemandian tempo dulu dengan konsep-konsep tradisional, bangunannya tradisional semua, kemudian pemandian juga alami dengan air mata alami, kemudian suasana juga suasana pedesaan kita pertahankan tanpa ada bangunan-bangunan modern, kemudian kita tawarkan juga kuliner yang murah, meriah, dan mewah. Juga kita sediakan tempat-tempat untuk bersantai seperti beberapa gazebo, kita ada 10 gazebo, kemudian ada selasar teras kali ini ada 2 kali 50 meter, kemudian ada taman-taman di sekitar Sendang. Demikian Mas. Kalau Sendang Kungrit ini berdiri di luas lahan berapa sih? Pemandian awalnya kita di 2000 meter, kemudian ada investasi dari masyarakat, yaitu sertaan modal berupa tanah, kita tambah 4.000 jadi 6.000, kemudian Desember kita ada tambahan tanah lagi 8.000 meter. Jadi total tanah yang kita kelola sampai saat ini 1,4 hektar. Ya. Ini bisa menampung berapa pengunjung perkiraan itu? Sampai 3.000. 3.000 ya. Ya. Pak, terus mungkin kedepannya akan nambah wahana lain nggak? Kita sedang on progress glamping Mas. Jadi homestay dengan model glamour camping berada di atas sana, sudah progres hampir 70%. Target kita di Agustus sudah bisa digunakan untuk masyarakat yang menginginkan stay di pedesaan yang asri dan alami dengan harga yang murah. Pak, ini kan banyak yang tanya, Kungrit itu milik pemerintah atau milik perorangan? Itu banyak yang tanya seperti itu. Ya. Bisa dijelaskan itu kerjasama atau gimana, Pak? Pemandian Sendang Kungrit ini milik Bumdes, Badan Usaha Milik Desa Sumber Rezeki Jati Batur, kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa, pemerintah desa dan masyarakat Desa Jati Batur. Desa menyediakan sebagian lahan, mata air dan tanah di pemandian itu 2000 meter, kemudian masyarakat menyediakan 1,2 hektar, kemudian juga dana pembangunan untuk pembangunan Sendang ini, mulai dari pintu masuk sampai di area ini. Kalau diperkirakan tuh untuk pembuatan ini sudah habis berapa? Total sampai hari ini hampir 3 miliar. Hampir 3 miliar antara Bumdes dan masyarakat. Bumdes, pemerintah desa dan masyarakat. Ya. Jadi ini jadi tempat favorit wisata. Mudah-mudahan kami mampu untuk menjadi pilihan masyarakat, bukannya yang ngomong Mas. Harapan kita Sragen dan Solo Raya. Jadi wisata pilihan Sragen paling barat juga. Siap, Pak. Siap. Pak, ngapunten, ini kan sejak buka dari tahun 2002. Agustus, ya. Itu terus sampai saat ini untuk pendapatan Pak kotornya itu bisa disampaikan, Pak. Pendapatan kotor per bulan rata-rata 200 juta. 200 juta ya. Kotor ya. Untuk operasional, karena operasional sangat tinggi, kita menggunakan tenaga masyarakat. Karyawan tetap kita ada 17, kemudian freelance kita ada 20. Hari ini kita pakai 60 karyawan. Hari Lebaran ini kita pakai 60 karyawan. Jadi operasional memang lumayan tinggi. Kemudian dividen laba setelah dibagikan kepada Bumdes, kemudian kepada desa,
melalui untuk digunakan PAD kita bagikan ke pemegang saham masyarakat. Jadi dividen setiap bulan langsung kita bagikan. Setiap bulan dari untungan 200 juta itu tadi ya Pak. Ya. Dari 2000 sampai sekarang itu ya setiap bulan diperkirakan